Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diah dengan NIM 10251079. Dan kali ini saya ingin membuat video resume dengan mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Yeay. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke slide pembahasannya. Baik, di daftar isi itu terdapat Introduction to Management and Organization, Manager, Planning, dan Organizing, Basic Elements of Organizing. Kita akan membahas keempat materi ini satu persatu. Yang pertama adalah Introduction to Management and Organization. Fungsi manajemen itu merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan organisasi secara efektif dan efisien. Karena kalau misalnya manajemen itu dilakukan tidak efektif dan efisien akan membutuhkan atau memakan waktu yang sangat lama gitu. Apalagi biasanya setiap struktur di organisasi seperti tugas-tugas yang ingin dicapai itu memerlukan batas waktu gitu. Dan fungsi manajemen atau proses meliputi planning, organizing, leading, dan controlling. Manajemen itu diperlukan di semua ukuran organisasi, mau itu organisasinya kecil atau besar. Terus juga diperlukan di semua area organisasi, semua tipe organisasi, dan semua tingkat organisasi. Kayak mau itu organisasinya tingkat bawah atau rendah atau mau macam apapun itu organisasinya, pokoknya penting deh. Sementara proses manajemen itu proses mengubah sumber daya dari lingkungan kayak manusia, keuangan, aset fisik, informasi menjadi sasaran yang tercapai secara efektif dan efisien. Dan kita lanjut ke manajer dan organisasi. Manajer yaitu seseorang yang mengoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi itu pengaturan orang-orang yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara karakteristik dari organisasi itu tujuannya jelas, orang-orang, dan struktur yang disengaja atau deliberate structure. Nah, manajer fungsional atau functional manager itu bertanggung jawab atas satu aktivitas organisasi. Sementara manajer umum atau general manager itu bertanggung jawab atas beberapa aktivitas dari suatu organisasi. Nah, seperti dari pembahasan materi, saya ingat kalau tingkat dan area manajemen itu bentuknya piramida tradisional. Cuman sayangnya tidak bisa saya tambahkan di sini. Tapi yang jelas manajer puncak itu tugasnya membuat keputusan dan menetapkan rencana atau tujuan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Manajer tingkat menengah atau middle managers mengelola pekerjaan manajer lini pertama, dan manajer lini pertama atau first line managers mengelola pekerjaan karyawan non manajerial yang memproduksi produk atau melayani pelanggan. Sementara karyawan non manajerial itu karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab manajerial. Jadi karyawan non manajerial ini ya hanya melakukan tugas-tugas yang disuruh. Nah, dari jenis-jenis organisasi itu ada organisasi untuk keuntungan, for profit, yaitu bertujuan menghasilkan laba atau cuan lah. Terus organisasi nirlaba, ada organisasi saling menguntungkan juga, di mana biasanya organisasi ini bekerja sama dengan organisasi lain untuk menciptakan atau menghasilkan suatu keuntungan bersama gitu. Ada 4 fungsi manajemen dibutuhkan untuk semua jenis organisasi. Perbedaannya itu dari for profit diukur dari laba yang dihasilkan, non profit dan mutual benefit diukur dari efektivitas layanan yang diberikan. Sekarang kita masuk ke planning. Definisi dari planning yaitu planning itu perencanaan dari kegiatan atau proses manajerial utama yang meliputi mendefinisikan tujuan organisasi, menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk kegiatan kerja organisasi. Jenis-jenis perencanaan itu ada formal dan informal. Kalau formal itu memiliki tujuan yang spesifik dan mencakup periode waktu tertentu. Sementara perencanaan informal itu tidak ada yang tertulis, hanya sedikit atau tidak ada pembagian tujuan dengan orang lain dalam organisasi.
Nah, tujuan manajer dari melakukan perencanaan itu untuk memberi arah, menetapkan upaya terkoordinasi, memberikan arah kepada manajer dan non-manajer tentang apa yang mana, tentang kemana harus pergi dan apa yang harus disumbangkan, mengurangi ketidakpastian, perubahan, memaksa manajer melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, dan mempertimbangkan dampaknya. Lalu ada cara manajer melakukan perencanaan. Itu biasanya dengan tujuan atau hasil yang diinginkan untuk individu, kelompok, atau organisasi, memberikan arah dan kriteria evaluasi kinerja. Lalu ada rencana atau plans, dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dicapai, menjelaskan alokasi sumber daya dan jadwal kegiatan. Lalu ada organizing, definisi dan tujuan dari pengorganisasian, yaitu dari definisinya dulu nih. Definisinya itu, pengorganisasian adalah tindakan memutuskan cara terbaik untuk mengelompokkan kegiatan dan sumber daya organisasi. Dan tujuannya yaitu untuk menggunakan semua elemen struktural perusahaan dan cara kerjanya bersama-sama dalam mengelola keseluruhan organisasi. Nah, elemen dasar dan pentingnya pengorganisasian itu dari struktur organisasinya dulu nih. Ada serangkaian elemen yang digunakan untuk mengkonfigurasi organisasi yang harus dipertimbangkan secara penyusunannya oleh manajer. Nah, kenapa sih pengorganisasian itu penting? Pengorganisasian itu penting karena untuk memperjelas, membagi, menyediakan, menetapkan, mengembangkan, dan menghubungkan, serta menetapkan otoritas. Elemen pembentuk struktur organisasi itu dari desain pekerjaan atau job design, 5 alternatif untuk spesialisasi pekerjaan, dan departementalisasi. Lalu ada mendistribusikan otoritas. Yang pertama, otoritas itu kekuasaan yang telah disahkan oleh organisasi. Delegasi itu proses di mana manajer menugaskan sebagian dari beban kerja total mereka kepada orang lain. Nah, langkah-langkah delegasi itu ada menugaskan tanggung jawab, memberikan otoritas, menciptakan akuntabilitas. Lalu ada sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi itu proses mempertahankan kekuasaan dan otoritas secara sistematis di tangan manajer tingkat atas. Sementara desentralisasi proses mendelegasikan kekuasaan dan otoritas secara sistematis ke seluruh organisasi kepada manajer tingkat menengah dan bawah. Nah, mengapa perlu koordinasi? Sebelumnya, koordinasi itu proses menghubungkan kegiatan berbagai departemen organisasi. Jadi jelas, koordinasi itu penting. Dan yang terakhir ada perbedaan antara lini dan staff. Posisi line atau line position, posisi dalam rantai komando langsung yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan organisasi. Lalu posisi staff atau staff position yaitu posisi yang dimaksudkan untuk memberikan keahlian, saran, dan dukungan untuk posisi ini. Jadi, itu tadi video resume tentang manajemen dan organisasi yang saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lanjut penggalau.